ini besarnya pemoyan. Nah, ini modote sakmene iki. Nah, jadi panjang setelah dipanasi, setelah mengalami pemoyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel kesayangan kita semuanya, sahabat Klinik IPA, yaitu Klinik IPA, ruang berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini saya akan membahas tentang pemoyan ya. Kita kupas tuntas pemoyan, tapi cepat, berkualitas, singkat, akurat gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mengingatkan ya, sahabat Klinik IPA, ini saya mengutip dari tulisannya Pak Hadi Susanto. Beliau adalah pembina Olimpiade Fisika Jawa Tengah, dosen UNES yang sudah purna tugas. Beliau mengatakan fisika itu bukan kumpulan rumus. Fisika adalah cara berpikir, cara bekerja, cara bersikap, dan cara berkomunikasi ilmiah. Itulah semuanya fisikawan sejati ya. Jadi bukan persoalan rumus ya, yang penting adalah konsep yang benar kita gunakan sebagai dasar proses berpikir ilmiah. Oke, kali ini kita akan membahas pemoyan secara sederhana. Tergantung pengembangannya adalah daya nalar sahabat Klinik IPA semuanya. Yang penting konsep dasarnya kita pegang ya. Oke. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan apa itu pemoyan, memoe itu ya. Nah, sekarang kita gali kembali apa itu pemoyan lewat ilustrasi sebagai berikut. Ada 3 kelompok zat ya, ada zat padat, ada zat cair, dan zat gas. Seperti ini. Zat padat ketika dikenai panas ukurannya bisa berubah. Begitu juga dengan termometer misalnya ya. Termometer ini ketika terkena panas ternyata bisa naik, itu karena terjadi perubahan volume. Kemudian kalau ada bola dikasih panas, bolanya lebih kenceng, ukurannya sedikit lebih besar. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemoyan. Jadi ketika kita membahas pemoyan, pasti ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Penyebabnya adalah perubahan suhu. Oke, kuncinya itu kalau terjadi perubahan ukuran tetapi bukan karena perubahan suhu penyebabnya, maka itu bukan peristiwa pemoyan. Misal karet kamu tarik, kawat kamu tarik, bisa bertambah panjang kan? Bisa, tetapi itu bukan peristiwa pemoyan karena penyebabnya bukan suhu. Baiklah sahabat Klinik IPA, moe itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah ada moe panjang, kemudian ada moe luas, kemudian ada moe volume, dan yang keempat adalah moe tekanan. Untuk zat padat itu bisa mengalami moe panjang, luas, serta volume, tergantung dari bentuknya ya. Kalau bentuknya semacam ini memanjang seperti kawat, kabel, itu kecenderungannya adalah moe, dia akan memoe panjang, jadi panjang yang berubah. Tapi kalau bentuknya adalah lempengan atau semacam kayak uang logam, itu kecenderungannya dia akan mengalami moe luas. Tapi kalau berbentuk kubus, balok, dia akan memiliki kecenderungan untuk mengalami moe volume. Terus kemudian untuk zat cair itu hanya mengalami moe volume saja ya. Meskipun ini tadi kelihatan naik bertambah panjang, itu karena ketika volumenya bertambah, pipa yang ada di sini karena berbentuk memanjang ya, otomatis pergerakan zat cairnya mengikuti wadahnya gitu ya. Kemudian untuk gas dia hanya mengalami moe tekanan itu. Oke, itu ya. Jadi apa itu pemoyan? Pemoyan adalah perubahan ukuran disebabkan karena terjadinya perubahan suhu. Kalau suhunya naik maka ukurannya akan bertambah, tetapi kalau suhunya turun maka ukurannya berkurang, atau lawan kata dari memoe adalah menyusut. Nah, sahabat Klinik IPA yang berbahagia, untuk apa sih kenapa pemoyan ini dipelajari? Oh, tentu manfaatnya sangat banyak ya. Dari yang mulai sederhana, misalnya pemasangan kaca jendela, itu bisa memanfaatkan konsep pemoyan. Jangan sampai tidak diberi ruang memoe karena kaca bisa memoe.
terus kemudian pemasangan rel kereta api, kemudian pemasangan kabel listrik, itu harus diperhitungkan. Kemudian untuk pembuatan bimetal ya, seperti bimetal itu dua keping logam yang memiliki koefisien Mo yang berbeda, sehingga sedemikian rupa ketika terjadi pemoyan dia akan berbelok ke arah tertentu. Biasanya digunakan untuk membuat saklar otomatis, seperti di setrika itu menggunakan bimetal yang menggunakan prinsip kerja dari pemoyan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan pemoyan? Yang paling mudah adalah zat padat ya. Perhatikan. Ini ilustrasi seperti tadi. Jadi diawali dari adanya sumber panas yang menyebabkan adanya kenaikan suhu. Nah, ternyata ada 3 hal yang bisa mempengaruhi besar kecilnya atau kecepatan pemoyan. Yang pertama adalah kita lihat ini ada 3 buah logam yang berasal dari bahan yang berbeda. Nih lihat warnanya ya, saya ilustrasikan berbeda-beda. Nah sekarang ukurannya sama, ini dipanaskan pada suhu yang sama. Ternyata ukurannya bisa berbeda. Nah itu artinya jenis logam itu mempengaruhi kecepatan pemoyan. Nah besarnya pemoyan berbanding lurus dengan koefisien pemoyannya. Kalau muai panjang istilahnya adalah alfa, kalau muai luas istilahnya adalah beta, kalau muai volume adalah pakai gamma ya. Nah perhatikan ini ya. Nah, ternyata yang tengah ini lebih panjang. Ini artinya ya. Oke. Yang tengah ini berarti koefisien muainya lebih besar. Ya. Pennya kok belum muncul ya, padahal sudah. Nah ini berarti katakanlah ini alfa 1, ini alfa 2, ini alfa 3, maka ternyata yang tengah ini cepat memuai, artinya alfa 2 itu lebih besar dibandingkan dengan alfa 3. Kemudian yang paling kecil berarti adalah alfa 1. Artinya semakin besar alfanya atau koefisien muainya, si logam itu akan cepat mengalami pemoyan. Itu faktor yang pertama. Berikutnya adalah nih saya punya ilustrasi, panjangnya beda ya. Panjangnya beda tapi berasal dari logam yang sama. Apa yang akan terjadi kalau kita panasi bareng? Jadi perubahan suhunya sama ya. Seperti ini. Nah ternyata yang ini memiliki panjang yang lebih besar. Nah lihat ya, ternyata ini lebih panjang kan, mula-mula ini lebih pendek. Kalau kita panasi bareng, ternyata yang panjang akan cepat lebih panjang ya, logis itu ya. Artinya berbanding lurus dengan ukuran mula-mula. Jadi kalau memang semula itu ukurannya sudah panjang, maka besarnya pemoyan juga akan semakin besar. Itu ya. Berikutnya faktor yang ketiga itu adalah tentu suhu ya. Nah, tentu suhu. Misalnya ini logamnya sama ya, jadi alfanya sama, ukurannya juga sama, tapi kita kasih api yang berbeda. Gitu ya. Nah ternyata yang dikasih panas lebih besar menyebabkan delta T nya atau perubahan kenaikan suhunya lebih besar, maka akan mengalami pertambahan panjang lebih besar. Nah perhatikan ini selisihnya kan ini. Nah jadi sahabat klinik IPA, faktor yang mempengaruhi kecepatan pemoyan itu, yang pertama itu adalah ada panjang mula-mula atau kita simpulkan dengan L0. Kemudian ada koefisien pemoyannya, tergantung kasusnya ya, bisa alfa, beta, gamma, di mana beta itu adalah 2 kalinya alfa, sedangkan gamma adalah 3 kalinya alfa. Kalau kita hubungkan beta dengan gamma itu berarti ini 2 ya, beta itu 2/3-nya gamma berarti ya. Nah itu kalian ingat-ingat ya. Yang ketiga adalah kenaikan suhu. Jelas ini semuanya berbanding lurus.
Oke, nah dari kenyataan itu maka besarnya pemuaian atau pertambahan panjang itu adalah kita simpulkan dengan delta L, itu adalah L0 kalikan alfa kalikan kenaikan suhu delta T ya. L0 itu panjang mula-mula, kemudian alfa itu adalah koefisiennya tergantung jenis logamnya, kemudian delta T adalah kenaikan suhunya gitu. Ini untuk kasus pemuaian panjang. Nah sebetulnya secara umum nanti dapat kita jelaskan seperti ini secara umum ya. Nah jadi ini kan hanya kasus, karena muai kan adalah muai panjang ya, ada muai panjang, ada muai luas, dan juga ada muai volume, dan ada muai tekanan. Maka konsepnya sahabat klinik IPA yang harus kita pegang ini prinsipnya. Jadi pertambahan ukuran pemuaian yaitu modo T gitu ya, modo T tambahnya itu adalah ukuran semula dikalikan koefisiennya, terus kemudian dikalikan kenaikan suhunya. Ini besarnya pemuaian. Nah ini modo T sama ini. Nah jadi panjang setelah dipanasi, setelah mengalami pemuaian itu kan berarti panjangnya ini sampai sini. Nah ini sampai sini berarti panjang semula ditambah dengan pertambahan panjangnya. Jadi ukuran semula. Jadi secara umum ukuran setelah memuai itu adalah ukuran semula ditambah dengan pertambahan panjang. Gitu prinsipnya sahabat klinik IPA. Jadi yang konsep utamanya itu ada di sini nih. Nah, jadi yang kita ingat-ingat ini saja. Jadi jangan terlalu banyak rumus ya. Kalau dibuka nanti dibuat rumus LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Ini rumus jadi. Kalau kalian hanya berpegangan rumus tanpa ngerti konsep dasarnya dengan benar, maka kecenderungannya kalian akan memenuhi otaknya dengan rumus. Kan repot gitu ya. Coba sekarang saya buat ilustrasi gitu ya. Nah itu kan panjang. Kalau panjang semacam ini pertambahan panjang, ini panjang setelah memuai, rumusnya ini. Kemudian kalau luas tinggal simbolnya diganti A, luaskan area. Terus ini kalikan A0 beta kalikan delta T. Terus kemudian luas setelah memuai berarti A0 ditambah delta A. Kemudian yang volume begitu, tapi menggunakan gamma ya. Nah ini urung diganti, ini volume ya. Kok lah salah ketik kayak, sorry susu. Terus kemudian kalau tekanan seperti ini P0. Nah untuk gas besarnya angka pemuaian tekanan itu sama, yaitu 1/273. Kemudian tekanan setelah dipanaskan jadinya seperti ini ya. Kalau ini kita pahami secara mentah ya rumusnya kakian bro, kakian rumusnya kira karuan. Jadi kalian akan terbebani, sehingga yang kalian ingat-ingat itu yang tadi. Nah yang ini loh. Nah, jadi yang perlu diingat ini yang namanya pertambahan ukuran. Besarnya pemuaian itu adalah ukuran semula dikalikan koefisiennya dikalikan kenaikan suhunya. Ya sudah, logikanya kalau ukuran sekarang berapa, ya tinggal ukurannya tadi ditambah dengan pertambahan pemuaiannya, kan gitu logikanya. Jadi kita harus pakai logika ya. Nah gitu. Sekarang kita lanjutkan. Oke, saya lupa kalau slide-nya saya ulang tadi, malah terlanjur mundur. Nah ini ada contoh. Misalnya diketahui sebuah besi panjang mula-mulanya adalah N0 1 meter asalnya. Kemudian suhunya diukur 10 derajat. Jadi ketika suhunya 10 derajat panjangnya cuma 1 meter. Nah sekarang dipanasi sehingga suhunya 110 derajat. Berarti kenaikan suhunya kan selisihnya ya Braya 100 derajat ya. Nah ini kenaikan suhunya kan 100 derajat ya. Nah pada suhu 110 derajat ini mestinya kan dia memuai. Besarnya pemuaiannya berapa, kemudian panjang totalnya berapa. Sangat mudah sekali ya kan. Besarnya pemuaian tadi adalah panjang mula-mula dikalikan apa, alfanya. Jadi alfanya itu adalah ini, kemudian dikalikan pertambahan
suhunya sangat mudah sekali. Berarti 1 meter dikalikan 0,000012 dikalikan 100. Walhasil adalah pertambahan panjangnya adalah 0,0012 meter. Jadi satuannya mengikuti satuan panjang mula-mulanya tadi ya. Nah, berarti ini jawaban A ya, ini 0,0012. Nah, sekarang panjang besi setelah memuai berapa? Ya tinggal ditambahnya kan ya. Tinggal ditambahkan kan, 1 meter ditambah 0,0012, hasilnya adalah 1,0012 meter. Kalau diganti dengan senti ya tinggal kalikan 100 ya. Kalau senti berarti 100, ini kan komanya mundur ke kanan sebanyak 2 ya, 0,12. Ini satuannya senti, tergantung maunya soal seperti apanya. Prinsipnya seperti itu, sahabat klinik IPA yang berbahagia. Jadi sekali lagi, fisika bukan kumpulan rumus tapi proses berpikir ya. Jadi ini semoga yang saya berikan ini bisa kalian pahami dengan benar. Kalau ketemu soal yang bisa dirubah semacam-macam ya tergantung penalaran kita ya. Jadi jangan menghafalkan bentuk soal, kemudian soal ini penyelesaiannya seperti ini, soal seperti ini penyelesaiannya seperti ini, ya repot ya. Jadi yang kita pelajari, yang perlu saya sampaikan itu sebetulnya ini pertambahan ukuran karena pemuaian atau besarnya pemuaian itu adalah ukuran semula dikalikan koefisien pemuaian dikalikan kenaikan suhu titik. Nah, demikian sahabat klinik IPA, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.